Selamat Natal dan selamat tahun baru. Biar di tahun yang baru ini kita tetap semangat di dalam pengiringan kepada Tuhan. Kembali jumpa dalam Paulus Rahel Ministry, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang baik, kami percaya pertolongan penyertaan Tuhan sempurna. Hari ini kami mau mendengar sebagian dari firman Tuhan yang akan menjadi pedoman langkah hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kembali kita jumpa di tahun yang baru bersama dengan Paulus Rahel Ministry. Kita akan buka di dalam Yohanes 15 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi tema firman Tuhan, melangkah bersama Tuhan. Nah, apakah perjalananmu mulus di tahun 2022? Atau sebaliknya sehingga engkau merasa sangat lelah? Apakah engkau gentar menghadapi tahun 2023? Banyak kabar menakutkan mengenai tahun 2023. Bagaimana responmu? Tahun 2022 telah berakhir dan saat ini kita sudah memasuki tahun 2023. Banyak suka duka, malapetaka, bencana alam, sakit, penyakit, peperangan, PHK massal, kemiskinan, kejahatan, krisis ekonomi yang terjadi yang kita alami. Kalau hari ini kita masih hidup, bahkan kita bisa masuk tahun 2023, itu bukti bahwa kita ini lebih dari pemenang. Ya, Tuhan izinkan kita memasukinya. Kalau Tuhan sudah izinkan, berarti Tuhan akan menyertai kita. Ya, nah lalu bagaimana kita menyikapinya di dalam masuk tahun 2023? Yang pertama, menyatu dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 tadi di situ dikatakan, aku pokok anggur dan benar dan kamu ranting-rantingnya. Saudara, satu hari saya pernah melihat ya, ada sebuah pohon batangnya patah. Ya, masih dalam keadaan seger. Tetapi keesokan harinya batang yang patah itu tambah layu dan beberapa hari kemudian batang itu benar-benar layu dan dia jatuh ya, terhempas dari pokok dahannya. Dia mati. Nah, demikian pula hidup kita. Kalau kita nggak menyatu dengan pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita nggak bakalan kuat menghadapi dunia ini. Nah saudara, saya ada sebuah perumpamaan kapas dan batu. Ketika batu kita celupkan ke dalam air, batu itu akan basah, tapi di dalam batu itu tetap kering. Nah ketika kapas saya celup dalam air, kapas di luar basah, kapas di dalam basah. Itu yang artinya hidup kita menyatu luar dalam dengan Tuhan. Tapi ada orang yang menyatu bagian luarnya saja. Dia sebut nama Tuhan, tapi hatinya sesungguhnya tidak ada Tuhan. Jadi yang pertama, ketika kita menghadapi tahun 2023, kita harus menyatu dengan Tuhan. Ketika kita menyatu dengan Tuhan, apapun kondisinya, jungkir balik, saudara, kita nggak bakalan jatuh. Seperti ini masker. Ini kita lambangkan hidup kita. Kalau kita ya hanya nempel dengan Tuhan, ketika kita badai ya kita jatuh. Tapi kalau kita bukan hanya nempel, tapi kita menyatu dengan Tuhan, mau jungkir balik kayak apa kita tetap kuat. Nah yang kedua, bagaimana kita meresponinya? Ya, di dalam memasuki tahun yang baru. Yang kedua, bersahabat dengan keadaan. Roma 8 ayat 28 kita tahu bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Jadi apapun yang terjadi pasti ada sisi positifnya. Bila kita memusuhi, marah, benci keadaan, maka kita semakin tidak berdaya. Nyalahin Tuhan, aku kenapa miskin, aku kenapa lahir dari keluarga ini, aku kenapa PHK, aku kenapa penyakit, bukan dia aja Tuhan. Ya, bila kita musuh, marah, benci keadaan, kita akan semakin tidak berdaya. Ketika kita tidak bersahabat dengan keadaan, kita sedang menyakiti diri sendiri. Jadi bersahabat dengan keadaan.
Kalau sakit penyakit ya terimalah dengan keadaan legowo, bersahabat dengan sakit. Karena apa? Ya, keadaan adalah guru yang hebat yang akan menjadi pengalaman dan sekolah kehidupan. Nah, saudara, saya belajar bersahabat dengan penyakit yang saya derita. Saya belajar bersahabat dengan penyakit yang saya derita apa? Begini, saudara. Kuping saya ini bunyi. Kadang kayak suara jangkrik, kadang lembut, tapi makin lama kadang-kadang suaranya keras, ya, sampai saya rasanya pengang. Ini barusan aja nih, sekitar 1 menit yang lalu, kuping saya ini berdengung dengan kerasnya seperti suara jangkrik menyanyi, krik krik krik. Pertama saya jenuh, pusing, stres, ribut banget. Kadang-kadang sayup-sayup, kadang-kadang kenceng sampai rasanya oleng. Tapi akhirnya apa? Saya berusaha menikmati, saya berusaha bersahabat, berobat. Saya berusaha bersahabat dengan keadaan. Supaya apa? Kalau kita sudah bersahabat, kita nggak bete, saudara. Kita bisa lalui dengan keadaan sukacita. Kita harus belajar hidup dari lantai dasar sampai lantai yang paling tinggi. Dari keadaan yang biasa-biasa sampai keadaan yang luar biasa, kita harus bersahabat. Lalu kita bisa menjadi sahabat, bisa juga menjadi musuh dengan keadaan. Respon kita yang menentukan kebahagiaan kita. Respon kita yang menentukan masa depan kita. Nah, bila keadaan tidak terkendali, seperti beberapa waktu yang lalu saya membawa renungan firman Tuhan, diam dan tenanglah. Ketika badai menerpa perahu muridnya, mereka ketakutan. Ya, nggak bisa dikendalikan. Ketika dalam keadaan tidak terkendali, kita harus belajar rela, belajar ikhlas. Nggak pakai logika, tapi pakai bahwa apapun yang terjadi, mujizat Tuhan bisa tetap terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, berjuang meraih masa depan dengan strategi yang cantik. Amsal 23 ayat 18 firman Tuhan katakan, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Masa depan di tangan Tuhan tuh pasti ada. Yang penting jangan menyerah. Karena apa? Kesuksesan tinggal selangkah lagi. Jangan menyerah. Kalau kita nyerah, ternyata tinggal sejengkal lagi kita sukses. Yang kedua, belajar dari kesalahan, kegagalan, kelemahan masa lalu. Keledai yang bodoh aja nggak jatuh pada ludang yang sama. Nah, kita belajar dari masa yang lalu. Saya bikin sabun, bikin karbol sereh. Banyak gagal, saudara. Tapi kadang-kadang sampai ember penuh. Gagal semua, produk gagal. Tapi saya coba. Tapi akhirnya hasilnya bagus. Ya, belajar dari kesulitan. Dan bagaimana cara mengatasi kesulitan. Lalu, benahi SDM kita. Dunia ini berlari, berarti kita harus belajar, terus belajar. Dunia ini mengalami percepatan. Di dunia teknologi kita harus belajar, kalau enggak kita akan mati tergilas oleh zaman. Lalu mempunyai goal setting. Goal kita apa? Visi misi ke depan kita apa? Harus punya. Percaya diri. Dan bersama Tuhan engkau pasti bisa. Tuhan hadir dalam hidup kita bukan sebagai penonton. Biasa penonton lebih pintar daripada pemain. Kayak ini nih kan belum lama ini heboh si Messi ya, pemain yang hebat. Ya, kadang-kadang orang penonton bola, bodoh lo gitu aja nggak bisa gol. Padahal tinggal nendang, penonton lebih pintar dari pemain, saudara. Nah, Yesus hadir dalam hidup kita bukan sebagai penonton, tapi Yesus hadir dalam hidup kita sebagai pahlawan. Ya, Zefanya 3 ayat 17 di situ dikatakan firman Tuhan, Zefanya 3 ayat 17 ya. Zefanya 3 ayat 17 di situ dikatakan bahwa Tuhan Allah ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita ia memperbaharui. Jadi hari ini tahun 2023 jangan pernah cemas, jangan khawatir. Karena Tuhan hadir sebagai pahlawan untuk memberi penolongan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih. Kami percaya kami tidak berjalan sendirian, tapi ada Tuhan yang menjadi pahlawan, menjadi penopang dalam hidup kami. Jadi kami tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu bimbang, karena ada pahlawan yang luar biasa menyerah hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.